Oke, ini sahabat bisa lihat tuh. Nah, ini seledrinya, rumpun seledrinya seperti ini, daun supnya. Kemudian yang dikatakan layak panen itu, ini namanya ulat gerayak. Dan ini salah satu hama yang menyerang cabai. Biasanya, jadi kali ini pada kesempatan ini saya mau tunjukkan kepada sahabat semua cara panen daun sup atau seledri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dosen petani, berjumpa kembali dengan saya Alan di channel Dosen Petani tentunya. Baik sahabat, kali ini saya sedang di kebun cabai yang tumpang sari dengan bawang daun dan juga daun sup atau seledri. Nah, karena cabainya masih belum usia panen, kemudian daun sup, maksudnya bawang daun juga belum dalam masa panen. Jadi kali ini pada kesempatan ini saya mau tunjukkan kepada sahabat semua cara panen daun sup atau seledri. Oke, sahabat bisa lihat. Ini tanaman seledri kita. Ini sudah 2 kali dipanen. Dan pemanenan seledri sendiri itu nggak dicabut semua, dia cuma dipilih yang ukurannya sudah lumayan besar. Kemudian itulah yang dipanen. Informasi kepada sahabat semua, kemarin panen terakhir, panen yang kedua ya, itu kebun ini kita bisa dapat 26 kg daun sup atau seledri. Oke, saya akan tunjukkan gimana cara panennya. Tapi sebelumnya, saya nggak bosan-bosan ingatkan kepada sahabat semua untuk terus mendukung channel Dosen Petani dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Ayo kita ikuti. Oke, ini sahabat bisa lihat tuh. Nah, ini seledrinya, rumpun seledrinya seperti ini, daun supnya. Kemudian yang dikatakan layak panen itu, nah, yang diterima di pasar, khususnya pasar lokal, itu yang sudah sebesar ini nih, saya lihat ya. Jadi cara panennya cuma tinggal, nah, kita potong kayak gini aja. Nah, ini disebut layak panen, dimana panjangnya itu udah lebih dari 1 jengkal. Jadi standarnya untuk pasar lokal itu dia terima, pasar lokal terima seledri yang ukuran panjangnya lebih dari 1 jengkal. Ini lebih dari 1 jengkal. Nah, seperti ini, daunnya seger ya. Kita petik langsung. Kita nggak panen untuk dijual, kita cuma mau panen untuk kebutuhan dapur aja. Nah, jadi enaknya jadi petani yaitu kebutuhan dapurmu kamu bisa penuhi sendiri lewat tanaman yang kamu tanam. Oke, ini juga contohnya. Jadi proses panennya gampang. Sahabat cuma tinggal potong aja yang memang sudah siap atau layak panennya kayak gini. Jadi ya perkirakan aja, pokoknya lebih dari 1 jengkal. Nah, itu sudah layak panen. Karena memang untuk kebutuhan dapur ya, jadi kita nggak ambil banyak. Yang penting saya bisa contohkan kepada sahabat semua bahwa daun sup begitu cara panennya. Kita coba lihat lagi, karena ini 2 hari yang lalu ini habis dipanen. Jadi kita sortir kira-kira daun-daun sup yang sebenarnya layak panen, tapi waktu proses panen kemarin tertinggal. Ayo kita coba lihat yang piringan ini. Seledri atau daun sup adalah salah satu tanaman bumbu dapur yang dalam perawatannya itu tidak rumit, jadi tergolong gampang. Nah, biasanya petani itu membudidayakan seledri tumpang sari dengan tanaman lain. Untuk di kebun ini, sahabat bisa lihat bahwa seledri atau daun sup ini ditumpang sarikan dengan bawang daun, kemudian juga dengan cabai merah keriting. Nah, jadi sifatnya ini seledri hanya tanaman pembantu. Pembantu maksudnya adalah ya harapan petani
dari panen ini bisalah buat bantu-bantu biaya perawatan si cabai merah keriting, dan tanaman utamanya di sini adalah cabai merah keriting. Kemudian sahabat, informasi lagi, seledri ini ditanam dengan menyemaikan langsung bijinya, biji seledri, biji daun supnya itu disemaikan langsung ke lubang-lubang tanam seperti ini. Kemudian dia akan bisa dipanen itu setelah usia sekitar 45 hari. Dia mulai bisa dipanen, dan biasanya akan dipanen setiap minggunya 1 kali. Jadi 1 kali setiap minggu, nanti dia tumbuh lagi. Nah, yang udah ukuran di atas 1 jengkal itu dipanen lagi. Untuk ini, perkiraan bisa puncak panen kebun yang seukuran ini, itu puncak panennya mungkin sekitar 45 hingga 50 kg potensi panennya. Dan ya bisa dibilang lumayan sih sebenarnya kalau misalnya harganya juga bagus. Nah, terus terakhir informasinya, ini seledri ini itu bisa dipanen hingga 8 kali lah, 8 hingga 10 kali, tergantung juga pemeliharaan dan perawatannya. Untuk pemeliharaan sendiri, pupuk kemudian juga pestisida, dia itu sebenarnya nebeng, numpang ke tanaman utamanya ini. Nah, jadi ketika tanaman utamanya diberi pupuk, si seledrinya juga sekalian. Kemudian ketika ini disemprot pestisida, seledrinya juga sekalian. Jadi sebenarnya tidak ada biaya khusus yang dikhususkan untuk si daun sup atau seledrinya. Ya karena memang sifatnya numpang, nebeng tadi. Balik ke atas lagi, ternyata yang di bawah udah nggak banyak sih yang tertinggal. Kita lihat yang bagian atas. Ini sahabat bisa lihat, waduh mana dia? Nih, ini namanya ulat gerayak, dan ini salah satu hama yang menyerang cabai. Biasanya kalau dia nggak makan daun, dia makan buah cabai itu sendiri yang dia makan. Nah, ini ulat gerayak nih. Cara penanganannya, antisipasinya, dan penanggulangannya saya juga sudah bagikan di salah satu video di channel Dosen Petani, jadi sahabat bisa cek, ada caranya. Ini pada dasarnya daun sup atau seledrinya bagus, namun tanaman tumpang sari lainnya, ini bawang daun, ini terkena serangan hama nih sahabat. Ini yang punya kerjaan ini juga ulat gerayak nih. Ini sahabat bisa lihat nih, habis nih daunnya digerogoti, dimakan sama si ulat gerayaknya. Nah, kita lihat ya, kita buka ya. Ini kalau saya potong kayak gini daunnya, tuh sahabat bisa lihat tuh. Nah, ini telur-telur. Ini larvanya nih. Nah, ini ulat gerayaknya. Nah, ini bisa jadi masalah nih kalau nggak ditangani cepat. Ini potensi kita bakal gagal panen jadinya karena si ulat ini. Nih, kemudian ini nih yang serangannya cukup parah nih. Nih. Nah, dia habis kayak gini nih. Tuh. Bisa lihat nih. Kalau bisa kita lihatin kayak gini. Nah, jadi ketika ini habis, dia pindah lagi ke daun yang satunya. Tuh. Nah, dan ini banyak yang kena. Oke. Kalau untuk perawatan sendiri, dibandingkan daun sup, bawang daun itu lumayan sulit, cukup sulit, karena dia daun-daun keringnya ini per minggu secara berkala ini harus dibuang. Nih daun-daun kering begini. Lebih enak seledri, dan juga sahabat bisa lihat kalau daun supnya sih tidak terlalu bermasalah. Yang sedikit bermasalah bawang daun dan juga cabai. Kalau cabainya nih ada nggak sedikit sih, beberapa terlihat nih kayak gini nih, agak keriting. Sementara yang bagus sudah mulai kelihatan buahnya.
Ya, tapi gimana lagi lah, kita sebagai petani yang kita bisa lakukan adalah berusaha maksimal, merawat maksimal. Soal hasil ya soal yang di atas. Oke. Dah cukuplah untuk kebutuhan dapur kita. Jadi sahabat dosen petani, itu tadi cara panen daun sop atau seledri. Jadi caranya gampang, tinggal dipotong aja yang ukurannya memang sudah layak panen. Informasi tadi yang layak panen itu adalah yang ukuran 1 jengkal lebih. Ini udah lebih 1 jengkal, jadi ini layak panen. Dan ini untuk konsumsi. Informasi juga kemarin terakhir harga di pasaran itu 1 kg seledri dihargai Rp12.000. Nah 2 hari yang lalu kakak saya panen itu dapat 26 kg, ya tinggal dikalikan Rp12.000. Oke sahabat, itu tadi informasinya. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Dukung terus channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.